Selamat datang kembali di channel Elevenjuli 86 Channel di bagian ketiga dari seri Lost City. Kita akan melanjutkan petualangan ke kota-kota kuno yang hilang dalam sejarah, yang menyimpan misteri dan keajaiban peradaban masa lalu. Apa yang terjadi pada kota-kota ini, dan bagaimana mereka lenyap dari peradaban modern? Ayo, kita telusuri jejak-jejak masa lalu dan temukan kisah-kisah tersembunyi yang masih memikat dunia hingga kini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan petualangan menarik lainnya. Berbicara tentang kecantikan legendaris Helen dari Troy, kota itu dan mungkin perang yang dinamai menurut namanya adalah nyata, dan bukan hanya cerita yang diceritakan dalam puisi Yunani kuno Homer The Iliad. Berabad-abad setelah kemunduran kota dan ditinggalkan secara bertahap, situs itu diakini berada di barat laut Turki dekat laut Aegea. Tetapi tidak ada yang bisa menyetujui di mana tepatnya. Pada abad ke-19, serangkaian ekspedisi berangkat untuk menemukannya dan menemukannya oleh arkeolog amatir Jerman Heinrich Schliemann melakukannya pada tahun 1870-an di sebuah bukit bernama Hisarlik. Bukit itu sebenarnya berisi lapisan banyak kota yang dibangun selama ribuan tahun, yang kemungkinan termasuk yang dijelaskan dalam The Iliad, kecuali bahwa Schliemann menghilangkan lapisan itu selama penggaliannya. Reruntuhan Troy Homer diperkirakan hilang selamanya, sampai tahun 1990-an, ketika arkeolog Manfred Korman menemukan lebih banyak lagi, karena kota itu jauh lebih besar dari yang diakini sebelumnya. Adapun Perang Troya, para arkeolog telah menemukan beberapa bukti pertempuran, tetapi masih belum jelas apakah itu dari Perang Troya itu. Dan kuda Troya? Itu tetap di ranah mitos. Legenda Raja Arthur dan Camelot mengungkapkan bagaimana batas antara mitos dan sejarah dapat dikaburkan. Arthur pertama kali muncul dalam puisi, cerita, dan lagu yang berasal dari sekitar tahun 800 Masehi. Dan beberapa situs di sekitar kepulauan Inggris yang terkait dengan cerita memang memiliki bukti arkeologis tentang kastil dan pemukiman tua, tetapi tidak ada yang menghubungkan mereka langsung dengan raja mitos atau membuktikan situs itu adalah Camelot. Misalnya, Kastil Tintagel di Cornwall dikatakan sebagai tempat kelahiran Arthur menurut seorang penulis abad pertengahan cerita Arthurian, fiksi. Dan meskipun artefak telah ditemukan di Tintagel, itu masih hanya dugaan. Kastil Winchester di Hampshire menampilkan meja bundar otentik Raja Arthur, kecuali itu dari sekitar tahun 1300. Jauh setelah Arthur seharusnya hidup. Seindah apapun rasanya berpikir Camelot itu nyata, itu mungkin tidak. Kota Persia yang terpelihara dengan baik juga disebut Tahte Jamshid, dibangun oleh Kekaisaran Achaemenid, Persia, kuno sekitar 500 sebelum Masehi.
Meskipun dijarah dan sebagian besar dihancurkan oleh Alexander Agung 200 tahun kemudian, sebagian besar bagian tengah kota masih bertahan hingga saat ini. Setelah Alexander menghancurkan Persepolis, itu akhirnya dilupakan. Kemudian pada akhir abad pertengahan, kota yang hancur disebutkan dalam tulisan-tulisan para pelancong Eropa. Tapi itu masih tidak diakui sebagai Persepolis teks-teks klasik sampai sekitar tahun 1600. Penelitian arkeologi kemudian harus menunggu beberapa abad lagi. Persepolis tidak digali sampai tahun 1930-an oleh arkeolog Universitas Chicago Emil Hersfeld yang menggambarkan kota itu sebagai kejayaan dunia Persia. Kota mistis Sanadu adalah kasus lain dari fakta dan fiksi yang bercampur. Gagasan tentang kota kesenangan yang disebut Sanadu berasal dari puisi Kubla Khan tahun 1816 oleh Samuel Taylor Coleridge yang terinspirasi oleh kisah kunjungan penjelajah Marco Polo ke Sanadu di kehidupan nyata di Cina. Mengerti? Coleridge menulis, di Sanadu dilakukan Kubla Khan, sebuah dekrit kubah kesenangan yang megah. Cucu pemimpin Mongol Genghis Khan, Kubilai. Perhatikan perbedaan ejaan dari puisi Coleridge. Han memang ada, dan dia memang membangun ibu kota musim panas yang disebut Sanadu, atau lebih tepatnya Shangdu pada abad ke-13. 200 tahun kemudian, itu ditinggalkan setelah jatuhnya dinasti. Sebagian besar dilupakan selama berabad-abad. Situs ini dicatat oleh pelancong Inggris pada abad ke-19, tetapi tidak digali sampai tahun 1990-an. Semua orang tahu tentang penemuan makam Raja Tutankhamun yang luar biasa pada tahun 1920-an, namun penemuan yang sama mengesankannya telah dilupakan bahkan di zaman modern. Kota Mesir kuno Tanis memegang kekayaan Fir'aun dan ruang pemakaman kerajaan sampai kota makmur itu menemukan perairan sungai Nil bergeser. Itu menurun, akhirnya memudar menjadi tidak jelas. Meskipun sebuah kota kuno diperkirakan tersembunyi di suatu tempat di daerah itu, kota itu tidak terganggu sampai arkeolog Prancis Pierre Montet mengidentifikasi Tanis dan menemukan 3 makam kerajaan yang tidak terganggu di sana pada tahun 1939 setelah lebih dari 1 dekade pencarian. Ini seharusnya melampaui desas-desus tentang makam Raja Tut, tetapi sayangnya, Perang Dunia Kedua dimulai dan mengubur berita utama sama seperti kota itu sendiri telah dikuburkan. Temuan itu tidak pernah menerima pengakuan yang layak, meskipun dalam film Indiana Jones yang berlatar tahun 1930-an Raiders of the Lost Ark, versi fiksi Tanis disebutkan sebagai kota hilang yang ditemukan Nazi saat mencari tabut perjanjian.
Dan inilah akhir dari perjalanan kita menjelajahi kota-kota yang hilang di dunia. Setiap kota yang tenggelam dalam sejarah ini mengingatkan kita akan betapa luasnya misteri dan keajaiban yang tersembunyi di bumi ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan petualangan seru berikutnya di channel Eleven Julie 86 Channel. Sampai jumpa di eksplorasi kita yang berikutnya.